Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, untuk remaja di luar sana, lagi bersama aku Dimas Khairullah dan aku Aulia Rizky. Nah, kali ini kita akan bahas seru-seruan tentang media, gender, dan anak ya. Benar banget. Kayaknya saat zaman sekarang itu banyak banget orang yang keliru ya, Lia. Iya, antara gender, antara seks. Iya. Apalagi di zaman sekarang itu banyak media-media yang mungkin banyak juga ya kasus-kasus kekerasan seksual tapi berbasis online gitu. Banyak banget sih sebenarnya. Benar sekali. Nah, podcast kita ini nggak akan luar biasa tanpa ada narasumber yang sangat luar biasa, teman-teman. Waduh, langsung ke pakarnya. Iya, jadi kali ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa nih, ya. Keren banget. Ya, tapi nggak kayak kamu ya. Oke, kali ini udah datang di podcast kita. Yang pertama ada Fadlan, Dewinar Putra, Duta Genre Kota Semarang, dan Shalom selaku Dewinar Putri, Duta Genre Kota Semarang. Keren banget ya. Gimana kabarnya Fadlan, Shalom? Oke, alhamdulillah dari aku dulu ya. Alhamdulillah aku baik sih kak. Alhamdulillah. Iya, aku juga feel amazing, grateful and graceful today. Oke, gimana perjalanannya ke studio ini? Gimana ya? Jauh banget sih ya, karena ini first time ya. Iya, first time untuk ngelakuin ya. Iya betul. Benar banget. Soalnya kami dari Tembalang ya. Jauh banget. Jauh ya. Sebenarnya berarti kita harus mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga kami juga diajak untuk kolaborasi bareng nih gitu ya. Keren banget sih. Keren banget teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya kita akan bahas tentang gender dan anak di media ya, Lia. Yes, betul sekali. Kenapa sih kita harus bahas itu sih sebenarnya? Nah, sebenarnya banyak keliru sebenarnya ya antara generasi muda saat sekarang ini. Shalom atau Fadlan mungkin udah tahu juga, kata mereka tuh antara gender dan seks itu sama katanya. Sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda ya. Nah, aku pengen tahu nih dari Shalom atau Fadlan bisa menjelaskan mungkin ke teman-teman di rumah sebenarnya gender dan seks itu sama atau enggak sih gitu. Oke, dan mungkin dari aku dulu ya. Iya. Jadi teman-teman sebelumnya izinkan memperkenalkan diri dulu. Nama aku Fadlan. Alhamdulillah tahun ini aku diamanahkan sebagai seorang duta genre Kota Semarang tahun 2023. Nah, berbicara tentang gender atau bahkan seks, menurut kami itu adalah berbeda teman-teman. Kenapa berbeda? Gender itu mengartikan atau menjelaskan tentang peranan, dalam artian perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Kalau seks itu adalah jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Nah, ada juga seks dan seksual. Kalau seks itu jenis kelamin, tapi kalau seksual itu adalah bagaimana cara pasangan untuk bisa mendapatkan kepuasan dari berhubungan intim, salah satunya seperti itu kak. Dari Shalom gimana Shalom? Iya, kalau menurut aku sebenarnya gender sama seks itu is a different kind of things, karena gender itu soal peran and also stereotype. As we know that we have a known, aku pakai bahasa Inggris, mohon maaf ya. Boleh. Kadang otaknya lagi kalau kita mengetahui bahwasanya gender itu ada dua, masculine and feminine. Masculine itu lebih kepada sosok yang dominan, sosok yang kuat. Kalau feminim itu lemah lembut, peka. Itu sebenarnya gender itu seperti itu. Kalau seks, is it about biological condition? Seperti laki-laki memiliki ya sistem reproduksinya sendiri dengan yang nyata, dan perempuan juga punya sistem reproduksinya sendiri. So itu adalah dua hal yang berbeda, dan makanya kalau misalkan kita suka nemu nih, oh kesetaraan gender, laki-laki bisa mukul perempuan, enggak ya, itu bukan kesetaraan, itu namanya kekerasan. Jadi kesetaraan gender itu adalah maksudnya ketika kita seperti aku bisa kok jadi sosok yang peka, and also aku bisa kok jadi sosok yang leadership, punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, kayak gitu kak. Benar kan Lia? Jadi lebih terbuka ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di rumah, pemirsa-pemirsa yang di rumah bisa lebih terbuka, yaitu gender itu apa, seksual itu apa gitu. Jadi jangan pernah menyamakan antara Iya, benar sekali. Jadi tadi udah dibilang kalau gender itu adalah tentang maskulin dan feminim ya, lebih ke sana. Tapi kalau seks itu tuh udah biologisnya dari kodrati dari Tuhan gitu ya, ada laki-laki, ada perempuan gitu. Nah, teman-teman jangan salah lagi ya, tadi udah dibilang juga sama Kak Shalom, jangan ada kekerasan ya. Nggak boleh ya teman-teman semuanya. Nih kemudian nih ada pertanyaan kedua yang mungkin sangat enak sekali kalau dibahas ya Lia. Nih mengenai tadi udah dibahas juga kan tentang stereotip ini ya. Ini tadi udah dibilang, kita udah juga tahu juga ya,
bahwa peranannya tuh perempuan ini seringkali dianggap lemah gitu. Lemah, lembut. Benar sekali ya. Ditindas gitu karena mentang-mentang kita tuh sebagai perempuan kayak ya lemah kayak. Iya, benar sekali. Bahkan ada yang bilang, untuk apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi kan ujung-ujungnya tuh nanti di kasur, masak gitu. Iya, benar. Nah, mungkin mulai dari Shalom dulu ya sebagai perempuan nih. Gimana tanggapan orang kayak perempuan tuh gak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu loh. Nanti ujung-ujungnya di dapur aja gitu loh. Oke, kalau dari menurut aku mengenai sekolah tinggi itu adalah basic life skill untuk setiap orang. Karena no matter what happen, we have to survive in this world gitu ya. Kita harus bisa bertahan dalam tantangan dunia dan itu harus dimiliki oleh setiap orang, tidak terlihat dari jenis kelamin kamu apa. Dan juga kalau misalkan kita mengetahui bahwasanya laki-laki dan perempuan itu memang memiliki tingkat peran dan kepekaan yang beda. Tapi bukan berarti kita semua tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin gitu. Dan aku tuh sering banget dengar Kak, kayak perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin. Mereka itu terlalu perasa. Iya, jadi mereka terlalu kerasa banget. Jadi kalau menurut Kak Shalom sendiri, ini maaf ya sebelumnya kita sebagai perempuan ya, apalagi kita sebagai pemimpin, pengen jadi pemimpin. Ini suara hati istri berdua ya. Sering banget gitu ya, kayak mentang-mentang perempuan pemimpin itu suka ditindas gitu loh. Apalagi kadang kita suka nggak dihargai suaranya kayak gitu loh, karena mentang-mentang kan. Benar, dan juga kenapa wanita itu perlu juga untuk sekolah, karena biar bagaimanapun juga mungkin diantara kita sebagai wanita itu memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yang pastinya dalam masa-masa golden age anak itu peran ibu itu sangat penting. Nah, sekolah itu juga membentuk pola pikir daripada wanita. Jadi kalau semisalnya kita itu bisa memiliki wawasan yang luas sebagai wanita, kita juga pasti mengerti dan memahami bagaimana untuk misalkan membesarkan seorang anak dengan layak, dengan baik gitu. Karena kan masa-masa golden age-nya anak kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut Kak Shalom sendiri atau Kak Fadlan ya, itu setuju nggak sih misal ketika kita dengar kalau pekerjaan itu tuh ya ibu rumah tangga itu sebenarnya juga profesi, tapi terkadang orang-orang bilang hanya ibu rumah tangga. Itu kata-kata hanya gitu ya. Loh, ibu rumah tangga kan juga punya profesi gitu loh. Mereka di sana juga punya kesibukan masing-masing gitu kan. Tapi kadang suka ibu rumah tangga itu pasti halah, hanya ibu rumah tangga ya udah paling cuman ya bangun tidur suaminya ngeliat pakai daster gitu kan. Nanti pulang pakainya daster lagi. Itu gimana menurut kakak-kakak? Oke, kita dengar dari yang cowok versi cowoknya. Ya versi cowoknya. Gimana sih Fadlan melihat kayak yang statement yang dibilang ya kalau ibu rumah tangga tuh ya pakai daster atau gimana, nggak perlu sekolah tinggi gitu, seperti yang dibilang awal tadi. Kalau dari Fadlan gimana? Oke, berbicara tentang ibu rumah tangga ya Kak. Kalau menurut saya pribadi gini, kalau berbicara tentang gender, udah ada namanya kesetaraan gender. Jadi untuk menuntut pendidikan yang setinggi mungkin pun antara laki-laki atau perempuan itu gak ada penghalang gitu, gak ada batasan. Dalam artian mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dan mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi juga. Nah, kalau kata orang-orang bilang bahwa ibu rumah tangga cuma hanya sebagai ibu rumah tangga, padahal bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga itu lebih susah menurut saya pribadi daripada luar biasa. Kenapa demikian teman-teman? Karena gini teman-teman, seorang ibu rumah tangga dia harus lebih mempersiapkan keluarganya, dia harus bangun lebih awal, bangunin anaknya, mempersiapkan suaminya untuk pergi atau bahkan untuk kerja. Selain itu juga rumah tangga itu dia harus bisa nih mengkondusifkan, misalnya dalam artian adalah mengkondusifkan rumah. Selain itu juga memberi atau mengkonsumsikan kebutuhan konsumsif, baik kebutuhan primer, sekunder atau tersiernya. Karena banyak kita temuin ya Kak, bahwa ibu-ibu zaman sekarang itu mereka lebih pintar mengatur uang dibanding suaminya. Nah, itu ada sebuah fakta ya. Karena apa? Karena mereka sudah tahu nih, oh jatah bulanannya segini, misalnya penghasilan gaji UMR-nya 5 juta gitu ya. Nah, bagaimana cara perempuan untuk ibu rumah tangga itu memanage duitnya gitu Kak. Nah, itu adalah suatu keahlian yang mungkin gak semua orang bisa untuk mengatur keuangan gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya ibu rumah tangga juga adalah pekerjaan yang mulia gitu loh Kak. Kenapa mulia? Karena menurut saya dialah yang mengajarkan anak-anaknya dan dia merupakan seseorang yang menjadi guru pertama bagi anaknya gitu sih Kak kalau dari aku. Kalau dari Shalom nih gimana? Aku setuju sih sama kamu karena aku juga
punya ibu aku kan juga ibu rumah tangga Iya, ya, dan benar. aku sangat-sangat melihat bahwasanya ibu rumah tangga itu ibaratnya dia yang mengerti situasi lapangan dalam keluarga, how to manage money, how to manage time management, also you know kayak banyak banget anak-anaknya juga, maksudnya aku kan 4 bersaudara ya, dan itu semua dipegang sama ibu aku. Jadi aku sangat-sangat melihat bahwa dari ibaratnya kalau bahasa ibu-ibu dari mulai pagi kayak udah orang-orang tidur gue masih kerja gitu kan. Dan itu adalah suatu hal yang menurut aku pekerjaan yang bukan pekerjaan sih, tapi suatu hal yang tidak bisa diselewengkan, tapi harus kita hargai, harus kita tinggikan, harus kita muliakan gitu. Nah, gitu teman-teman ya, harus dimuliakan ya Lia. Jangan anggap sepele ya gitu. Iya. Mau cowok bisa nyuci gitu. Kayak cowok tuh nyuci cuma kayak masukin rinso nggak sih? Iya. Injek-injek selesai. Kalau ibu rumah tangga kan enggak. Beda ya? Bener-bener di Iya, telaten ya. Bener. Yang putih-putih, yang kuning-kuning di gitu. Oke, ini teman-teman ini ada menarik sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender kan nggak mungkin dari perempuannya aja nih yang mau kesetaraan, tapi cowoknya juga nggak mau untuk mewujudkan itu juga nggak bisa ya. Yes. Nah ini aku mau tanya nih dari teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa nih untuk mewujudkan kesetaraan gender gitu? Dari siapa? Boleh. Dari apa lagi ya? Kan kalau kata orang kan ladies first, tapi ini men first gitu. Iya, oke. Oke, kalau dari aku nih sebagai mahasiswa ya Kak, tentunya untuk menciptakan atau mewujudkan kesetaraan gender adalah yang pertama, gak ada pembatas untuk bisa menggali potensi diri. Nah, dalam artian sebagai mahasiswa yang kreatif atau bahkan cerdas, gak ada nih penghalang untuk dia untuk ada batasan nih, seorang kamu perempuan, kamu di bawah laki-laki aja, kamu nggak bisa jadi leadership, kamu nggak bisa menjadi seseorang yang menjadi pelopor atau bahkan pelapor, ibaratnya kayak gitu Kak. Jadi sebagai untuk mewujudkan kesetaraan gendernya, menurut saya adalah bagaimana cara kita sama-sama bersinergi lah, berkolaborasi untuk bisa meningkatkan value dalam diri kita sendiri gitu ya. Dalam artian ya, misalnya nih sebagai di BEM ya, kita jadi mawapres atau bahkan jadi ikut kedutaan atau bahkan di UIN katanya ada ambasador itu ya kan. Nah, itu salah satu hal yang untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender Kak menurut aku. Jadi teruslah untuk menggali dan potensi yang kita miliki, karena apa? Kalau bukan sekarang kapan lagi Kak? Nah, dari ini nih, Dari Shalom nih. Shalom lagi nih. Oke, kalau dari aku kita harus menanamkan bahwasanya setiap peran itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Kita harus bisa menanamkan bahwasanya intoleransi gender itu merupakan hal yang harus dijauhi, karena kalau kita berkaca dalam lapangan itu banyak banget penyelewengan gender. Misalkan nih kayak tadi cewek itu nggak bisa jadi pemimpin, lebih baik cowok. Atau misalkan cowok itu gak boleh nangis gitu. Padahal cowok itu punya perasaan, itu sama-sama manusia kan ya Mas ya, punya perasaan gitu Alhamdulillah kan. manusia. Kayak gitu. Dan juga setiap dari kita memang punya nilai, dan setiap dari kita punya nilai yang punya kesempatan untuk dapat dikembangkan, no matter kita itu jenis kelaminnya apa. Jadi mau kita misalkan nih kayak aku jenis kelaminnya perempuan, tapi aku memiliki sisi feminin, also masculine. Aku feminin, aku peka sama orang lain, aku lemah lembut sama orang lain. Tapi di sisi maskulin, aku itu punya jiwa yang mungkin leadership. Karena kan leadership itu lebih dominan ke maskulin ya. Nah gitu. Jadi kita harus mengembangkan setiap potensi kita, dan juga jangan sekali-sekali menganggap bahwasanya kamu tuh cowok, kamu nggak boleh kayak gini. Kamu tuh cewek, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Tapi kita itu semua sama. Benar banget sih ya. Sama nih, kita tuh sama. Iya, kita tuh sama. Iya. Ngomong-ngomong kita sama nih, di Mas, aku juga pengen nanya tadi kan Boleh, juga boleh. Kak Shalom kan bilang sendiri kalau misalnya cowok itu nggak boleh yang namanya nangis. Nah, Iya. gitu. Mungkin dari Kak Fatana sendiri pernah nggak sih nge-pressure diri sendiri gitu? Nge-pressure diri sendiri untuk aku nggak boleh nih, apalagi aku seorang duta, aku seorang bisa dikatakan public figure ya kalau udah jadi duta kan ya. Role model yang baik. Benar, itu nggak boleh nangis, harus selalu kuat gitu di depan orang-orang gitu. Pernah nggak sih Kak? Kalau untuk hal itu pasti pernah dong Kak. Nah, for example ya, misalnya saya ada problem solving di rumah gitu ya. Nah, misalnya saya adalah apa ya, masalah lah di rumah gitu. Nah,
Tetapi ketika kita menjalankan tugas kita, apalagi ini saya sebagai seorang duta genre, dan itu kita harus bisa nih merangkul para remaja, khususnya di Kota Semarang nantinya. Masa kita harus menampilkan sedih kita? Nah, kebutuhan profesionalitas ini sangat dibutuhkan banget, Kak. Dan jadi seorang duta genre, apalagi seorang public figure nantinya juga, dia harus bisa menjadi contoh, Kak, teman-temannya. Jadi kita sebisa mungkin, kita harus bisa menutupin kesedihan kita, walaupun kita lagi merasa sedih, Kak. Berarti harus banyak-banyak pakai topeng ya? Iya. Bener ya? Iya, Kak. Kan gak mungkin juga nih, Kak, kita lagi mau isi podcast nih misalnya, ekspresi kita sedih kan, yang nonton juga apaan sih gak asik gitu kan, kayak gitu kan. Betul. Gitu. Tapi kalau saya nangis pernah lah ya. Kalau nangis pernah, tapi manusia. iya. Balik lagi kan, gak ada penghalang ya, untuk perasaan. Basically kita adalah manusia punya perasaan. Benar. Nih bahas tentang duta genre nih. Ini kayak agak personal dikit gak apa-apa ya? Boleh. Nih kenapa Fadlan sama Shalom memilih duta genre sih sebagai ajang untuk menjadi role model untuk remaja nih? Kan banyak ya di pageant-pageant yang lain gitu ya. Iya. Kenapa harus duta genre gitu kan? Gimana ini? Dari Shalom. Gantian ya. Gantian ya. Gantian kan tadi saya dulu ya. Iya. Oke, kalau ditanya kenapa aku milih duta genre, sebetulnya karena duta genre itu adalah cerminan dari diri aku. Kalau kita lihat duta genre itu sangat terjun kepada masyarakat, terlebih pada remaja. Karena kan generasi berencana ya. Kita itu sangat-sangat terjun ke masyarakat, dan juga ketika kita dipilih, it's not just about a title, it's not just about a sash, but also mandatory. Adalah ini nggak cuma soal selempang, tapi kita harus melayani masyarakat. Kayak waktu itu kita mengunjungi ke beberapa Big Air ya Mas ya. Berbagai kecamatan. Iya betul, kita ke berbagai kecamatan buat penyuluhan. Jadi kita benar-benar terjun ke masyarakat. Dan juga even substansi genre itu cuma 8, tapi kalau kita baca, kita teliti, itu ternyata luas banget untuk para remaja. Apalagi salah satu advokasi aku yang membuat aku yakin untuk maju di duta genre pada saat itu adalah soal advokasi gizi. Jadi kita tahu bahwa remaja itu adalah sosok yang full of eksistensi. Jadi kita itu tergila-gila sama eksistensi. Tapi terkadang untuk memenuhi suatu eksistensi, kita itu menyakiti diri kita sendiri. Contoh, misalkan badan aku kurus nih, dan aku tuh pengen kayak kadang kan environment atau teman-teman pasti bilang, kok kurus banget sih, kok aduh triplek banget sih gitu kan, kan gitu kan. Nah, untuk mewujudkan suatu eksistensi tersebutlah memberikan asupan gizi yang salah untuk diri sendiri. Alhasil at the end adalah tubuh kita malah jadi bermasalah dan lain sebagainya. Dan itu adalah satu advokasi aku yang aku pengen empower sama encourage all the teenagers juga, supaya be the best version of yourself, tapi jangan pernah menyakiti diri kamu sendiri gitu. Luar biasa ya. Kita dengar dari Fadlan lagi ya. Oke, Fadlan sendiri gimana? Alasan aku untuk mengikuti nih, kenapa sih aku memilih duta genre? Karena gini, pertama, benar apa yang disampaikan oleh Kak Shalom, bahwa duta genre itu gak berbicara tentang selempang, gak berbicara tentang pamor, dan gak berbicara tentang jabatan, melainkan bagaimana nih cara kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai agen perubahan bisa bermanfaat untuk di sekitar kita, terkhusus remaja, Kak. Karena tanpa kita sadari bahwa masih banyak anak-anak di luar sana atau bahkan di lingkungan kita aja yang masih belum bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang sama kayak kita. For example, saya kemarin ke Kampung Pelangi, Kak. Di sana saya bertemu dengan beberapa anak-anak yang memiliki keterbatasan, baik secara finansial maupun secara pendidikan. Nah, kalau mereka tidak kita dorong untuk kita ajak untuk tumbuh kembang, menurut saya siapa lagi untuk jadi apa mereka? Apakah mereka hanya menjadi pengemis? Kan enggak dong, Kak. Nah, duta genre sebenarnya berbicara tentang bagaimana nih kita sebagai remaja merencanakan kehidupan di masa yang akan datang. Dalam arti, dalam keluarga, bagaimana kita menjalankan 5 transisi kehidupan remaja. Ya, aku sebutin aja ya. 5 transisi kehidupan remaja teman-teman. Para Gen Rangers nih tentunya. 5 transisi kehidupan remaja, yang pertama adalah mempraktikkan pola hidup baik dan sehat, yang kedua adalah melanjutkan pendidikan, yang ketiga adalah mencari pekerjaan atau karir, yang keempat menjadi anggota masyarakat yang baik, dan yang kelima adalah memulai kehidupan keluarga yang harmonis. Nah, apabila dari 5 transisi kehidupan remaja ini tidak terrealisasikan dengan baik, maka menurut saya itu menjadi remaja yang kurang atau bahkan gagal, Kak. Nah, banyak juga ini alasan saya menjadi duta genre adalah saya ingin nih mengayomi teman-teman kita di luar sana bahwa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi nih, contohnya adalah pernikahan dini. Pernikahan dini mungkin diakibatkan dari seks bebas, ya.
Nah, seks bebas bisa diakibatkan dari nafsa. Nah, itu adalah ketiga ini saling bersinambung ya namanya. Bersinambung. Iya, bersinambung. Jadi sehingga kami di genre ada yang namanya salam genre. Nah, salam genre atau teriak KRR ini artinya zero kampanye kepada katakan tidak pada pernikahan dini, katakan tidak pada seks pranikah atau seks bebas tadi, dan katakan tidak pada nafsa. Nah, selain juga permasalahan yang saya sebutkan tadi bahwa duta genre juga bisa nih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang emang sangat genting dan sangat sejalan sama programnya pemerintah. Bapak Presiden Joko Widodo juga lagi mengejarkan tentang stunting. Udah tahu belum Kak stunting apa Kak? Nah, stunting apa Li? Itu bukan Kondisi gagal pada anak ya. Benar banget. Iya, jadi stunting adalah kondisi gagal gizi kronis akibat kekurangan gizi kronis. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari kehidupan pertama. Dan penyebab stunting ini Kak, kalau boleh tahu saya menjelaskan bahwa stunting ini 80%-nya disebabkan oleh ibu hamil. Nah, 20%-nya dari anak nih. Banyak juga tanpa kita sadari bahwa teman-teman atau bahkan anak-anak di lingkungan kita pun, di sekitar kita pun ada yang terkena stunting. Nah, ciri-cirinya benar, yaitu tubuhnya lebih kerdil, lebih pendek daripada teman sebayanya, dan daya kecakapan atau daya saingnya kurang Kak daripada teman sebayanya gitu. Nah, stunting ini juga menjadi permasalahan yang emang harus banget nih kita turunkan lah atau bahkan kita hapus, karena mengingat Indonesia pun juga masuk berapa poin teratas, 5 teratas di dunia untuk stunting. Dan untuk poin presentasinya juga tahun ini 2022 duduk di 21,6% dan di kota Semarang duduk di 10,4%. Nah, pemerintah Indonesia juga Bapak Jokowi juga berperan dan berpesan untuk bahwa tahun depan 2024 stunting harus bisa diturunkan menjadi 14%. Dari 21,6% diturunkan jadi 14%. Nah, inilah tugas dari kami. Tetapi kami juga nggak bisa sendirian Kak. Kita membutuhkan stakeholder, membutuhkan para environment di sekitar kita juga yang bisa membantu untuk ini. Karena apa? Duta Genre itu berbicara tentang bagaimana sih kita tuh bermanfaat gitu untuk orang lain Kak. Gitu Kak. Luar biasa ya, Li. Tepuk tangan dong. Tapi ya aman di studio dari tadi. Nah, jadi gitu ya Li ya. Jadi nggak peduli. Iya benar ya. Nah, selanjutnya nih Li ya. Ini Spotlight sama Shalom. Kita lihat remaja pada saat sekarang ini. Ini sebenarnya kekhawatiran kita ya Li ya sebenarnya. Banyak yang curhat di media sosial, banyak terjadi bullying di media sosial, banyak yang mereka tuh kekerasan seks. Benar. Nah, bagaimana sih dari kacamata Shalom dan Fatlan melihat remaja saat sekarang ini gitu loh? Dari Kak Shalom dulu nih, Pak. Oke, berbicara tentang kekerasan seksual itu tidak terpatok pada media sosial juga, pastinya juga pada kampus ya. Yes, nah, betul. Seringkali ketika kita melihat yang namanya sexual harassment, orang-orang itu akan terpatok pada korban. Tapi yang namanya pelaku tuh gak diindahkan. Jadi kadang kita suka ngelihat ya, korban inisialnya tuh nggak disamarkan, tapi pelakunya malah disamarkan inisialnya gitu ya. Nah, sebenarnya pentingnya apa ya, ibaratkan edukasi kepada setiap remaja bahwasanya ada beberapa hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan, seperti yang namanya bullying, sexual harassment, dan lain hal sebagainya. Pun juga kalau kita lihat bahwasanya kalau di kampus-kampus, kayak di kampus aku, kita tidak dapat dipungkiri ya bahwa banyak sekali isu-isu kekerasan seksual di kampus. Itu kami membentuk yang namanya tim bersuara. Ini promosi ya. Boleh. Bersuara itu adalah suatu platform di mana ketika seseorang itu mendapatkan suatu kejahatan seksual di kampus, seperti mohon maaf, ketika kami naik eskalator, mungkin ada yang masang kamera di bawah. Nah, itu ketika kita merasa hal tersebut, itu akan dilaporkan ke dalam pihak kampus dan akan langsung ditindaklanjuti. Dan untuk para korban, terkhususnya korban kekerasan seksual ya, baik laki-laki maupun perempuan, itu jangan pernah takut untuk bersuara. Aku ingin memberikan suatu kesaksian aja bahwasanya aku pernah di posisi seperti korban. Tapi bukan kekerasan seksual, bukan disentuh, tapi privasi. Jadi di sosial media niatnya itu kita ingin membantu orang, namun ternyata orang tersebut mengusik privasi kita.
Dan satu hal yang aku lakukan pada saat itu adalah, of course kita itu takut. Karena kita ibaratnya perempuan, kita itu punya fisik yang mungkin lebih lemah. Tapi kita punya, ibaratnya kita punya power. Social media power itu sangatlah berimpact besar. Jadi jangan pernah takut untuk bersuara, khususnya untuk para teman-teman yang mungkin ada di posisi tersebut. Dan kita juga perlu memahami bahwa Indonesia itu sudah ada legalitas undang-undangnya. Ada namanya rehabilitasinya juga dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang mau aku kasih tahu ke teman-teman, khususnya untuk yang perempuan yang mungkin sudah Bener banget. pernah kayak gitu. Iya nih, apa lagi nih dari Dari Fatlan nih. Iya. Oke, berbicara tentang sexual harassment atau bahkan tentang pelecehan seksual dari bullying misalnya kan. Aku pernah nih Kak, waktu itu aku di Kalimantan ya. Kebetulan aku orang Kalimantan guys, so ada intermezzo sedikit gitu. Iya. Jadi yang sering terjadi adalah pelecehan seksual dari keluarganya sendiri. For example nih, ada seorang anak dia malah maaf ya teman-teman, dia dijual sama orang tuanya, atau bahkan dia malah dilecehkan oleh kakaknya, atau bahkan kakaknya sendiri, atau bahkan pamannya sendiri, atau bahkan bapaknya sendiri. Mungkin karena gini ya, mungkin karena bapaknya ini mencari kepuasan yang lain, dia udah bosen gitu ya sama istrinya. Nah, hal ini berimpact kepada anaknya. Nah, anak yang sudah kena pelecehan seksual Kak, itu biasanya terkena gangguan psikologisnya Kak. Dia lebih takut untuk bersuara. Dia pengen bersuara sebenarnya, kan, tapi dia kayak takut gitu. Ada yang diancam, ada yang lagi ya diancam lah, mau dibunuh lah ibaratnya seperti itu ya Kak. Nah, padahal apabila kita nih kan udah ada nih Kak, namanya di forum anak lah ibaratnya itu, atau bahkan di game itu ada yang namanya 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Pelopor itu yang menjadi kita, for example jadi seorang duta genre. Pelapor misalnya kita melihat atau berlangsung dengan kejadian yang hal seperti itu, misalnya kita menjadi pendengar atau bahkan melihat langsung nih Kak, saksi mata, dia udah cerita ke kita, jadi kita harus melaporkan pelecehan itu kepada pihak yang berwajib. Bahwa juga Dinas DP3P2KB, Dinas Perlindungan Anak juga udah mengatur undang-undang pelindungan anak kan untuk pelecehan seksual juga itu sering terjadi itu Kak. Nah, selain itu juga untuk kasus bullying sendiri, misalnya bullying di sosial media nih ya Kak, itu juga sering banget ya sekarang. Iya, misalnya nih, kok kamu gendutan sih, for example kayak gitu, padahal dia ibarat kayak bercandaan, sampai nggak mungkin juga di percandaan tapi ngomongnya di feed, banyak itu kan kayak nggak kita kan punya value dalam diri kita sendiri ya, tapi masa value dalam diri kita malah dianusan bahkan teman dekat kita sendiri gitu kan nggak mungkin juga ya Kak. Atau bahkan kamu kok sekarang berjerawat sih. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya simple, tetapi kalau orang lain mengerti bahwa itu sudah termasuk bullying tuh sebenarnya salah gitu loh teman-teman. Nah, kasus lain di sosial media adalah tentang gini, banyak juga kejadian viral-viral gitu, karena mungkin for example ya teman-teman tuh zaman sekarang tuh banyak yang kayak kena prank. Dalam artian gini, karena teman aku sendiri juga ada yang kena prank Kak. Dalam arti gini, prank prankster lah ibaratnya gitu, sama ya ada orang melakukan sorry ya teman-teman ya, FCS gitu. Itu kan sangat sering gimana ya, udah lazim ya didengar kita. Itu banyak banget itu yang sering terjadi di sekitar kita, bahkan teman kita sendiri pun juga bisa kena. Nah, hal-hal seperti itulah yang seharusnya sebagai remaja bisa menggunakan media dengan baik. Nah, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan podcast ini dan ya, jadi seperti itu Kak. Nah, sebenarnya kasus-kasus seperti itu juga sering banget terjadi. Nah, di sini maka dari itu kita sebagai seorang duta genre, apalagi ya, ini harus bisa menjadi pelopor yang baik untuk mengatasi dan menurunkanlah angka-angka yang seperti itu, angka-angka tidak bisa dikategorikan tindak kriminalitas kan, seperti itu pelecehan seksual tentunya. Itu sih kalau dari aku. Oke, luar biasa ya Lia. Tadi mengenal aku teringat sama Fatlan tadi ada kekerasan yang dilakukan bahkan oleh kerabatnya sendiri gitu ya. Betul. Ini aku udah nyamin videonya nih. Kamu nonton nggak? Boleh. Ini Fatlan sama Shalom, kita ada video tentang ada kasus di mana seorang ibu-ibu itu yang kekerasan seksual kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Waduh, ibu-ibu ya? Iya, kamu udah tahu apa belum? Belum sih, boleh ya kita nonton bareng ya. Nanti kita minta juga Shalom sama Fatlan untuk tanggapannya. Bisa diputarkan? Polisi menemukan puluhan film dewasa pada ponsel ibu muda berinisial NT yang menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual di Jambi. Film dewasa ini digunakan pelaku untuk merangsang para korban yang masih anak-anak untuk diajak berhubungan badan atau perbuatan asusila lainnya.
Korban kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini berjumlah 17 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 6 perempuan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta mengatakan anak-anak yang bermain di rental PlayStation pelaku sering diberi tontonan film dewasa. Bahkan 2 di antaranya dipaksa berhubungan badan dengan tersangka. Kombes Pol Andri Ananta mengatakan kedua korban tersebut merupakan laki-laki yang masih berusia 12 tahun dan 14 tahun. Pelaku NT terlebih dahulu memberikannya tontonan film dewasa kepada kedua korban sebelum melakukan hubungan badan. Temuan film dewasa di handphone pelaku juga diakui suami pelaku saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Wah, 17 anak-anak, 11 cowok, 6 perempuan yang diajak untuk berhubungan. Kadang jujur ya, aku tuh suka mikir sama si pelakunya gitu loh, Kak. Mereka tuh punya pikiran apa gitu loh. Emang mereka nggak puas, maaf ya, nggak puas dengan, maaf ya, misalnya dengan suaminya sendiri atau kayak gimana? Mungkin menurut Kak Shalom atau Kak Fadlan itu Gimana tanggapannya? atau karena emang ada gangguan sendiri kayak gitu ya, maksudnya kadang. Gantian ya. Siapa aku lagi Kamu ya? Lagi, cowok lagi. Ini kan berlaku main first teman-teman. Iya, ladies first. Cuma di podcast ini. Di podcast ini gitu. Oke, berbicara itu kayaknya kalau dari saya menangkap video itu, ini ibunya yang punya gangguan psikologis. Karena nggak make sense gitu seorang ibu yang harusnya bisa memberikan atau membesarkan dan mengajarkan anak malah melakukan hal seperti itu bisa kita kategorikan sebagai gangguan psikologis pada ibunya. Nah, kenapa? Mungkin karena yang pertama dia merasa kurang puas dia kurang puas terhadap ya mungkin suaminya atau bahkan dia memang sedari dininya, sedari kecilnya dia udah punya gangguan mental dalam artian dia suka untuk hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang di luar nalar. Nah, ini harus kita tekankan bahwa gak hanya perempuan yang harus dirusak, tetapi laki-laki pun harus dijaga. Benar gak ya? Balik ini sini. Laki-laki itu harus dijaga juga teman-teman. Jadi inilah peran penting dari kesetaraan gender itu lagi teman-teman, bahwa gak ada nih laki-laki sama perempuan ya dua-duanya gak boleh dirusak teman-teman, harus dijaga gitu. Apalagi ini ya kasusnya adalah seorang anak ini ya, dari bayi aja dari balita aja anak bisa untuk merekam memori apa yang diajarkan oleh orang tuanya, apalagi hal-hal seperti ini. Anak yang sudah terkena pelecehan seksual, yang saya bilang tadi bahwa dia lebih takut untuk terbuka, untuk meng-up dirinya sendiri pun takut gitu. Nah, yang kedua anak itu akan menjadi terngiang-ngiang dalam arti trauma. Banyak kan kita jumpai bahwa anak-anak sering trauma karena kasus pelecehan. Dan ini lebih sulit untuk terbuka, lebih sulit untuk ngomong gitu loh teman-teman. Nah, selain itu juga anak ini menjadi takut untuk melakukan hal yang baru gitu. Dan dia mungkin akan menjadi orang yang introvert atau bahkan menjadi gangguan mental sehingga dia menjadi gila. Tetapi ini yang salah adalah ibunya. Dia punya rental PS ya. Iya, benar. Seharusnya ya kan rental PS itu harusnya menjadi hiburan lah untuk anak-anak gitu ya. Walaupun zaman sekarang juga PS pun jarang ya, karena sekarang udah di tangan semua. Iya, sudah penuh dengan HP lah ibaratnya kan. Nah, hal-hal seperti inilah ibunya ini yang balik lagi ya, ibunya yang kayaknya gangguan psikologis ini. Dan ibunya tuh sebenarnya harus rehabilitasi gitu. Itu sih kayak. Dari Shalom gimana Shalom tanggapan video tadi? Kalau di situ aku simpulkan bahwasanya pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu tidak terpatok pada jenis kelamin. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan mungkin bisa saja mereka memiliki gangguan yang seperti itu. Cuman terkadang dunia ini jahat, tertutup sama jenis kelamin gitu. Nah, aku ingin berpesan aja untuk mungkin teman-teman yang pernah ada di posisi seperti itu, bahwasanya atau mungkin kita punya teman yang sedang di posisi itu, bahwasanya orang-orang yang sedang dalam lingkaran pelecehan itu mereka memiliki rasa takut untuk tidak mau bersuara. Yang bisa kita lakukan sebagai remaja atau mungkin sebagai teman yang kita melihat hal tersebut, kita harus bisa menemani mereka setiap proses rehabilitasinya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa rehabilitasi itu prosesnya lama. Mulai dari membangun kepercayaan, terus membangun mental yang kuat lagi, itu sangat-sangat lama. Kemudian untuk ibu tersebut
memang perlu ada yang namanya bantuan dari lembaga kemasyarakatan mungkin ya, untuk dapat melakukan rehabilitasi terhadap ibu tersebut. Karena kalau misalkan kita cuman memasang pasal pelecehan seksual, dia hanya dikurung, tapi apakah yang namanya mental dia atau mungkin gangguan psikologis dia dalam mungkin menyukai pelecehan seksual, menyukai melakukan pelecehan seksual, apakah itu akan sembuh? Belum. Iya. Jadi yang harus diperhatikan bukan menahan dia, bukan hanya mengurung dia, tapi juga memberikan bantuan psikologis. Iya, benar. Dan itu ada orang-orang yang mungkin lebih langsung berperan gitu. Dan untuk anak-anak tersebut, peran keluarga korban itu sangat penting untuk membangun kepercayaan diri, confident, also membangun mentality anaknya. Dan itu tadi yang aku mau berpesan sama teman-teman, kalau semisal kita ada di posisi seperti itu, jangan takut bersuara. Namun kalau kita menjadi saksi daripada posisi tersebut, harus tetap menemani setiap prosesnya. Gitu. Nah, gitu ya teman-temannya Lia. Kalau seandainya teman-teman ada di lingkaran itu, jangan pernah takut untuk bersuara teman-temannya Lia. Nggak usah bungkam. Nggak bisa bungkam. Coba untuk ngomong ya, speak Iya, up ya. speak up, Karena gitu. bagaimanapun juga itu tetap hal yang salah ya Iya. gitu. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Li, buat Shalom sama Fadlan. Satu-satu dulu aja ya, biar enak ya pertanyaannya ya. Nah, kita lihat anak muda zaman sekarang tuh kebanyakan suka insecure ya gak sih Li? Benar. Betul. Iya, kadang-kadang ada sedikit yang berubah dari dirinya, kayak, ih gue kenapa sih gitu kan ya. Nah, tanggapan dari Fadlan sama Shalom sendiri terhadap banyak tuh anak muda yang insecure, mungkin sama potensi dirinya juga ada ya, lihat kebanyakan ya. Apa sih tanggapannya buat teman-teman dan solusi mungkin bisa mengasihkan motivasi atau inspirasi buat anak muda yang mungkin saat sekarang tuh masih di fase-fase insecure ya Lia? Kamu lagi insecure nggak sekarang? Dan kalau sekarang enggak ya gitu. Enggak. lagi enggak. Nggak boleh ya? Iya, enggak boleh. Dari siapa dulu kita yang nanya ini? Dari siapa dulu lagi? Ladies first. Oh iya, boleh. Jadinya langsung ya. Gantian. Iya. Oke. Oke, aku cuma pengen bilang sama teman-teman semua bahwa kita itu semua itu berharga, kita semua itu punya nilai, kita semua itu worthy, we have our own value, kita punya value kita masing-masing. Dan kalau berbicara tentang aku nggak punya bakat apa-apa, jadi banyak loh. Iya kan kayak, aduh kok dia udah bisa kayak gitu, padahal kita sama-sama makan nasi, tapi kok dia kayaknya lebih jago dari aku. Bener banyak banget ya. Iya kan? Iya. Nah, the most important thing is gali life skills kita. Karena yang namanya life skills teman-teman, it's not just about vocational life skills. Vocational life skills apa ya? Kejuruan gimana? Minat bakat Minat ya. bakat. It's bukan soal minat bakat. Oke, mungkin kamu bisa dakwah, kamu bisa bernyanyi, atau mungkin bisa ngedit video. Tapi life skills itu ada namanya mentality, spiritual, dan banyak hal. Ada banyak substansi, dan itu yang perlu kita gali. Dan kalau misalkan kita memiliki rasa insecure, buat aku rasa insecure itu adalah rasa manusiawi, karena setiap manusia itu terlahir tidak sempurna, dan kadang kita pengen melengkapi ketidaksempurnaan kita. Iya kan? Tapi the most important thing adalah ketika kita merasa insecure, jangan kita malah terus merendah diri kita. Tapi kita harus tetap menggali dengan menjadi versi terbaik diri kita. Kayak mungkin misalkan kita bisa gabung for genre, Bahkan bisa gabung di Mas Podcast. Bagus itu teman-teman. menggali life skills, mungkin soal broadcast atau ya edit video kayak gitu teman-teman. benar-benar. Jadi itu gak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu gagal. Semua itu punya nilai, semua itu berharga. Itu aja sih. Benar sih ya. Kalau dari Fadlan nih? Kayaknya udah cukup banyak ya. Bener sih, aku setuju banget. Mungkin aku nggak mau mengulang lagi ya teman-teman bahwa bener sih yang disampaikan oleh Kak Shalom bahwa life skill untuk mengatasi insecurity ini adalah dengan life skill. Ya kita harus bisa nih menggali potensi dan kenali dirimu sendiri gitu, biar kamu tahu nih apa sih kesukaan kamu gitu. Jadi untuk membangun personal branding ibaratnya itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti halnya adalah melakukan kegiatan atau hal-hal yang kamu sukai. Nih for example nih Mas Dimas ya, Mas Dimas suka ngedit film atau bahkan suka ngedit video ya, dan juga suka
buat konten. Nah, akhirnya life skill yang dia temukan ada sebagai seorang Dimas Podcast. Kalian tepuk tangan gitu kan. Nah, itu juga berbicara tentang insecure ya. Menurut aku juga orangnya insecure. Tapi benar kata Shalom bahwa insecure itu nggak baik teman-teman. Bahwa kalau kita insecure, kita bisa menutup ibarat value dalam diri kita bisa menutup aura diri kita sendiri gitu. Bahwa semua yang kita ada saat ini pun semuanya bisa kita cari, semuanya bisa kita gapai. Ada kekurangan juga bisa diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Dan menurut aku, pesan dari aku adalah untuk teman-teman juga nih di seluruh Indonesia ya kayak seluruh Indonesia. Ya, kalian harus bisa nih mengenali diri kalian terlebih dahulu gitu. Maksudnya mulailah dari hal-hal yang kalian sukai dan kalian cintai. For example, kalian suka masak. Ya udah, kalian menjadi seorang masak yang handal gitu, maksudnya jadi koki. Ini agak ini aduh maaf banget ini ya seperti itulah, itu sedikit bercanda terlalu tegang lah ya. Bener ya kayak bener namanya juga Dimas Podcast gitu. Dimas Podcast harus santai. Nah, selain itu juga kalian harus bisa mengenali bakat juga ya, seperti tadi sih mengenali bakat, terus juga mengasah life skill yang kalian miliki, terus juga mulailah bersyukur. Karena apa? Kalian harus bisa bersyukur dengan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kalian. Karena kalian harus selalu lihat ke bawah teman-teman. Karena gak semua orang bisa ada di posisi kalian. Kalau kalian melihatnya ke atas terus, kalian gak bakal bisa bersyukur. Itu sih Kak dari aku. Jadi menurut saya kita lagi ya dari sekarang ya. Lagi, sebenarnya kita tuh berharga di mata semua orang, dan Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan bentuk sebaik-baiknya gitu ya. Nah, ini kayak pertanyaan terakhir ya, Ria. Sebelum kita tutup nih podcast kita ya. Siap, boleh. Kita pengen tahu sih apa yang pengen Shalom dan Fadlan lakukan nih untuk satu tahun ke depan untuk remaja di Kota Semarang. Boleh di-spill nggak program kerjanya gitu loh? Boleh banget. Iya, remaja di Semarang juga. Baik ya. Oke. Dari aku lagi ya. Oke. Gantian lagi kita. Oke, kalau dari aku sendiri Fadlan ya nama aku ya. Kenalin teman-teman Fadlan. Instagram aku nanti di bawah. Oh iya. Boleh. Nah, oke. Untuk advokasi atau bahkan program kerja aku lakukan menjadi seorang duta genre adalah SIP ya. Apa itu SIP itu? Sharing, Invitation, and Play. Nah, di mana sharing itu artinya aku memberikan sosialisasi baik secara tatap muka maupun secara online gitu. Nah, jadi sharing ini ya tadi memberikan edukasi gitu teman-teman terhadap isu-isu atau permasalahan yang sering dialami oleh remaja atau bahkan anak-anak, for example ya tadi stunting. Nah, edukasi ini juga bisa kita lakukan secara online teman-teman, yaitu melalui media sosial atau bahkan bisa seperti ini for example-nya melalui podcast. Kita sharing-sharing ilmu, kita sharing-sharing pengalaman untuk bisa tuh mengatasi permasalahan yang ada. Nah, yang kedua yaitu invite to be the agent of change, yaitu menjadikan agen perubahan kan. Jadi setelah nih teman-teman atau remaja sudah mengetahui atau mendapat edukasi dari kami gitu, mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang apa itu genre, apa itu program kerjanya, apa itu mengatasi permasalahan remajanya. Nah, itu kita jadikan agen perubahan supaya apa? Supaya makin banyak nih teman-teman yang lain menjadi menjadi remaja yang bermakna, dalam artian menjadi remaja sebagai agen perubahan dan tonggak keberhasilan negara kita. Nah, yang ketiga yaitu playing. Pastinya nih anak-anak Gen Z atau anak-anak milenial bosan apabila dikasih edukasi. Ibaratnya ya Kak, sebenarnya saya tanya, Kakak kalau kuliah misalnya dosennya nggak enak atau bahkan pelajaran matkulnya nggak enak, suka nggak Kak? Kayak iya sama-sama aku. Bosan gitu ya. Iya, makanya tuh karena bosan itu saya membuat inovasi yang namanya dengan mengajak bermain. Nah, gunanya mengajak bermain ini untuk mengundang antusias mereka. Nah, salah satu inovasi yang saya buat di Playing ini adalah vegan Kak. Vegan itu apa? Vegan adalah suatu inovasi dalam bentuk fitur Instagram yang saya kemas dengan ya walaupun newbie ya ibaratnya ya itu kita buat tentang kayak filter, jadi kayak isi pertanyaan seputar genre. Nah, yang nantinya juga bisa untuk membahas permasalahan remaja, salah satunya mungkin ya tadi seks bebas atau bahkan stunting tadi. Itu sih Kak program kerja aku untuk satu tahun ke depan, dan alhamdulillah sudah aku realisasikan sebelum aku menjadi seorang duta genre.
Oke, mungkin dari aku itu aja nih dari Kak Shalom nih. Apa yang mengenai 1 tahun ke depan ini? Oke, kalau bisa dibilang advokasi yang aku bawa itu tentang gizi ya. Yang tadi sudah aku pantik dari awal bahwasanya kalau kita melihat remaja itu adalah remaja yang full of eksistensi, yang pastinya kalau misalkan mas-mas mbak dengar anoreksia, bulimia, binge eating disorder, pasti kan kayak itu adalah suatu gangguan di mana berawal dari yang namanya keinsecurean. Iya. Benar ya, yang akhirnya bermunculan menyakiti dirinya sendiri. Mungkin kalau aku boleh cerita sedikit teman-teman, sebelum aku bisa dipercayakan menjadi duta genre, aku punya banyak sekali keinsecurean yang hampir saja membuat aku mungkin tidak bisa duduk di sini. Gitu. Jadi I was an almost binge eating disorder person yang puji Tuhannya sudah survive, dan aku mau bilang juga bahwa aku buat program kerja itu kesetaraan, keseimbangan, sehat dan gizi remaja Semarang. Kenapa? Karena kalau kita berkaca, keseimbangan gizi dan pola hidup kayak olahraga itu dibutuhkan untuk teman-teman yang mungkin mencapai versi terbaik. Mungkin kayak aku tuh dulu kurus banget, Mas. Nah, untuk bisa mencapai versi terbaik diri aku, mungkin ya naikin berat badan. Dulu caranya aku salah sehingga aku kena penyakit psikolog, abis itu aku kena penyakit organ juga di dalam, dan akhirnya membuat aku tersadar bahwa itu adalah hal yang salah, dan ini adalah hal yang harus aku bagi kepada setiap remaja, hal-hal yang harus aku empower, encourage all the teenagers, especially Semarang City, karena kan kita Duta Genre Kota. Yang kali kita Duta Genre Kota Kalimantan mengedukasinya di Kalimantan. Iya, gitu kan. Itu yang mau aku bawa ke teman-teman semua. Puji Tuhan, program kerja aku mungkin belum seluas Fadlan, tapi impact-nya itu ada pada teman-teman aku. Maksudnya kayak teman-teman kuliah. Jadi setiap aku nge-post tentang ini adalah nutrisi yang aku makan dalam hari ini adalah olahraga yang aku lakukan, dan ternyata itu membawa virus-virus untuk teman-teman aku semua kayak Shalom, ini gimana sih cara nyimbangin nutrisi? Shalom, ini gimana sih aku olahraga apa ya baiknya? Dan aku kayak merasa, ternyata dari setiap keterpurukan dan keinsecurean aku boleh dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat sama orang lain. Gitu. Luar biasa. Gimana Li? Luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini ya. Dan aku harap teman-teman di rumah juga mendapatkan ilmu yang banyak ya Li ya. Dan jangan lupa di subscribe ya YouTube kita ya. Jangan cuma dilihat doang gitu kan. Linknya di bawah ini. Oke teman-teman semuanya, pertama kita ngucapin terima kasih banyak buat Farlan sama Salom yang udah jauh-jauh ngulangin waktu datang ke Dimas Podcast, udah mau share sama teman-teman semuanya. Semoga pekerjaan 1 tahun ke depan lancar ya Lia, dan bisa menjadi role model yang baik untuk remaja di Kota Semarang ya. Dan kami juga ini ya Kak, mohon dukungannya juga dari teman-teman atau bahkan dari kakak-kakak di sini buat kami insya Allah maju ke babak selanjutnya di tingkat provinsi. Jangan lupa dukung Kak Shalom dan Kak Fadlan. Iya benar. Oke teman-teman, gak terasa kita udah panjang lebar bicara ya Lia. Panjang banget ya. Ada waktu yang namanya membatasi kita ya teman-teman semuanya. Tapi insya Allah kalau ada kesempatan kita undang lagi kan. Boleh banget. Boleh banget ya. Atau kalian kalau misalnya mau DM Kak Fadlan. Bisa ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, dan ingat apa yang sudah kita bicarakan hari ini jangan cuma didengarin doang, tapi harus dipraktekkan ya Lia. Akhirnya aku Dimas Kerula. Aku Aulia Rizky. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.